Jadi good life itu seperti apa? Ya. Kehidupan yang baik itu seperti apa? Bahagia sejati itu seperti apa? Ya. Karena ternyata tadi Arba, teman perjalananmu menuju hidup bermakna. saya akan buktikan, ya. Saya tidak seperti itu. Saya coba. Walaupun saya coba, saya gagal lagi dan nggak jadi masalah. Saya sudah dicap seperti itu, tapi saya coba lagi, saya coba lagi. Maka golongan ini disebut orang-orang yang punya growth mindset. Nah, ya. Orang-orang yang punya fixed mindset dan orang-orang yang punya growth mindset. Nah, ya. Maka orang-orang seperti ini, nah, orang-orang yang terus mau mencoba, mau memperbaiki diri, ya, ingin membuktikan bahwa saya tidak seperti itu, tidak seperti tes itu, ini diyakini sebagai orang-orang yang akan punya good life di masa depan. Nah, gitu ya. Good life. Jadi good life. Nih, orang-orang yang mau mencoba, terus mau belajar, good life. Ya. Karena orang-orang yang sini, ya sudah, ya, dia tidak ingin status quo-nya terganggu. Saya dulu sudah dicap pintar, gitu ya. Ya sudah, saya akan coba-coba lagi, ya. Sementara golongan yang ini terus mencoba, gagal coba lagi, gitu ya. Dan udah dicap seperti itu, saya coba lagi, nggak ada masalah, nggak ada beban, ya. Ini growth mindset. Nah, gitu ya. Lalu dia terus mencoba, ya. Sehingga mencapai apa yang disebut dengan self actualization atau aktualisasi diri. Nah, gitu ya. Dia terus mencoba menggapai aktualisasi dirinya. Nah, ya. Terus mencoba menggapai aktualisasi diri. Dan secara material dapat, ya, punya usaha berhasil, ya, karena siap bangkit, setiap ketika jatuh siap bangkit lagi, setiap jatuh bangkit lagi, dan lain-lain, ya. Ini orang-orang dengan growth mindset, ya. Maka muncullah pelatihan-pelatihan untuk membangun growth mindset, gitu ya. Agar apa? Agar manusia memiliki good life, ya. Jadi setelah tadi mindfulness, jiwa yang tenang, ya. Kemudian pelatihan untuk membangun growth mindset, ya. Orang yang ini digeser ke sini, kita harus terus mencoba, kita harus terus belajar, ya. Karena kalau kita diam saja, kita akan tertinggal, ya. Kita harus terus mencoba growth mindset, ya. Terus mencoba growth mindset, ya. Karena manusia, ya, otaknya itu kerjanya seperti otot. Nah, begitu ya. Kerjanya seperti otot, ya. Bicep, di sini kan bicep, tricep, dan lain-lain. Kalau dilatih, akan kuat, akan membesar seperti adera. Gede bisa, ya. Itu juga seperti otot, ya. Otot di dalamnya ada myelin, ya. Nah, jadi ada sel-sel yang itu bisa terus terhubung. Kalau itu terus dilatih, maka otak akan berkembang. Otak akan berkembang. Jadi otak tidak berkembang kalau tidak dilatih. Ya, ini udah kurang apa lagi. Terus mengadakan kajian untuk melatih otak kita. Ya, bayangkan kalau nggak ada kajian-kajian seperti ini, terlalu santai. Nanti otak mengecil, ya. Nggak dilatih, nggak dipaksa berpikir. Nanti mengecil kemampuan berpikir. Nah, gitu ya. Jadi ini, ya, growth mindset. Nah, kemudian, ya, seiring dengan ini, dilakukan kajian terhadap orang-orang yang dianggap paling sukses di dunia, yaitu para CEO, ya, Chief Executive Officer, para pimpinan perusahaan besar dunia, CEO, para pimpinan perusahaan multinasional dunia. Itu yang dilakukan oleh Daniel Goleman, ya. Maka ditemukan fakta yang luar biasa. Ternyata orang-orang yang berhasil menduduki pimpinan perusahaan tertinggi, ya, mengepalai ribuan orang di bawahnya,
ya, anak buahnya, mengepalai banyak manajer, mengepalai banyak supervisor dan lain-lain, itu para anak buahnya IQ-nya lebih tinggi dari mereka. Gitu. Jadi para pimpinan perusahaan ini ternyata IQ-nya tidak lebih tinggi dari IQ anak buahnya. Nah, ini mencengangkan pada waktu itu, ya. Yang dianggap bahwa IQ adalah syarat sukses, syarat good life. Ternyata para pimpinan perusahaan tertinggi dunia ini IQ-nya tidak lebih tinggi dari anak buahnya. Apa yang mereka miliki lebih tinggi? Ternyata EQ-nya. Nah, gitu ya. Emotional quotient. Nah, maka semakin terbuka, ya, bahwa dalam diri manusia bukan hanya otak, ya, bukan hanya brain, ya, tapi ada sisi emosional, emotional quotient, kecerdasan emosional. Maka semacam terbangun keyakinan baru bahwa yang bisa menghantarkan seseorang memiliki good life, kesuksesan hidup, ya, sukses life, good life, dan menjadikan dia good man, ternyata bukan IQ, ya, tapi EQ, emotional quotient. Nah, ini. Maka seperti biasa, berlomba-lomba kemudian orang belajar meningkatkan kemampuan emosional. Ya. Tapi kalau dia baru belajar usia 40, 50 dan lain-lain, ya kayak kita ini. Masuk sedikit keluar banyak. Ya. Ingat sedikit lupa banyak. Nah, tapi orang belajar kan gitu ya. Lalu apa itu EQ? Mengapa ini bisa membuat orang, ya paling tidaklah di mata manusia lain sukses di dunianya, gitu ya. Memimpin perusahaan besar, jabatan tinggi, duit banyak, saham di mana-mana dan lain-lain. Ya. Maka coba digali, ya, apa yang menjadikan manusia itu akhirnya berada di level atas di antara para penduduk dunia, kira-kira begitu ya. Di antara para penduduk dunia, ini orang-orang yang berada di level paling atas. Ya. Ternyata mereka memiliki self awareness, kemudian self regulation, ya. Kemudian self motivation, ya. Kemudian mereka memiliki empathy dan memiliki social skill. Nah, ya. Ini karena penelitinya dari barat, ya, dari bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa, ya. Kita belajar terus. Kita belajar terus biar otak ini terus berkembang. Jadi ternyata, ya, bukan hanya IQ tadi, ya. Kalau siswa hanya belajar IQ, dia hanya pintar, gitu kan? Pintar, tapi terbatas kepintarannya. Ya. Kalau ada tugas perusahaan mungkin yang menghitung ini itu, ya, atau memprediksi penjualan bagaimana dan lain-lain. Nah, dia cerdas menganalisis, ya. Artinya melakukan analisis, analytical thinking dan creative thinkingnya itu bagus di sini, ya. Jadi analytical thinking, creative thinking, ya, prediction thinking, ya, kemudian decision making dan lain-lain, mungkin dia bagus di sini, ya. Tapi kemudian, ya, ternyata tidak cukup hanya ini untuk memimpin semua itu. Jadi memimpin orang-orang yang sangat pintar ini, ternyata tidak cukup, ya. Maka dibutuhkan EQ ini. Nah, dibutuhkan EQ ini, ya. Yang isinya adalah ini. Nah, ya, yang isinya adalah ini. Oh, jadi seperti apa? Nah, gitu ya. Jadi artinya apa? Manusia dalam hal ini terus berusaha memahami diri dan kehidupannya, sebenarnya gitu ya. Jadi manusia itu terus berusaha memahami diri dan kehidupannya, ya. Tapi tadi ini, ya, orang-orang yang sudah membangun ininya
kemudian di perusahaan dia sukses membangun ininya, kan gitu ya. Artinya ketika dia sudah bisa menjadi pimpinan perusahaan, EQ-nya sudah terbangun tadi ya. EQ-nya sudah terbangun, dia jadi pimpinan, mampu mengelola perusahaannya dengan baik, kemudian profit tumbuh, margin tumbuh dan lain-lain, sehingga dia sukses. Sukses perusahaannya. Begitu dia sukses, umur tidak bisa di-stop, kan gitu ya. Maka dia jadi lansia. Nah, tetap jadi lansia ya. Begitu di usia-usia emasnya dia super sukses, begitu jadi lansia, emptiness tadi. Bahkan ada yang sebelum lansia sudah masuk jadi sudah emptiness. Di puncak-puncak perusahaannya dia merasa sendirian, ya. Merasa tidak punya teman, merasa loneliness. Akhirnya minum obat penenang dan lain-lain. Ya. Padahal tadi dari sisi kemampuan mengelola ini sudah bagus, ya. Artinya masih ada yang kurang, masih ada yang kurang. Ya. Oke, kita kupas ini ya, karena barangkali di antara kita ada yang calon direktur. Ini syaratnya, ini syaratnya. Baik. Jadi cewek. Cewek ini. Gaya apa nih? Self awareness, ya. Ini kita kupas nih ya. Self awareness itu apa? Seseorang menyadari, ya, apa yang dia butuhkan. Nah, seorang menyadari apa yang dia butuhkan untuk sukses, ya. Jadi ini dibagi lagi dalam kategori SWOT, ya. Awareness adalah kesadaran. Seorang menyadari, ya, bahwa dia punya strength, kekuatan, bahwa dia punya weakness, ya, kelemahan, ya, bahwa dia punya ambition, sesuatu yang ingin dikejar, ya, ambition, dan dia punya needs, punya kebutuhan. Jadi seorang, nih, para CEO ini, kenapa dia berhasil jadi CEO? Karena dia berhasil mengidentifikasi kekuatan yang dia butuhkan untuk bisa sukses di kantor itu. Kemudian dia bisa mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang harus dia buang, ya, yang harus dia lepaskan agar dia bisa sukses di kantor itu, ya. Kemudian dia bisa mengetahui ambisinya, dia mengetahui apa yang perlu dia kejar, gitu ya. Saya harus mengejar ini, gitu ya. Lalu dia mengetahui needs-nya, kebutuhannya. Untuk bisa saya mengejar jabatan tersebut, pekerjaan, sukses di pekerjaan tersebut, maka yang saya butuhkan adalah apa saja. Saya butuh belajar ini, saya butuh baca buku ini, saya butuh ini itu, belajar teknik ini, dan lain-lain. Dia menyadari ini semua. Nah, ini dimensi psikologis yang seseorang kuasai di atas rata-rata orang-orang lainnya, sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang lainnya. Begitu kira-kira. Ya. Ini kita bicara di perusahaan swasta yang cenderung fair, ya. Kalau perusahaan swasta kan cenderung fair, ya. Yang memang punya kemampuan dia yang naik. Artinya kalau di swasta hidup dan matinya itu ditentukan oleh orang-orang yang tepat, kan gitu. Kalau orang yang nggak tepat bisa mengganggu dalam perusahaan. Itulah keunggulannya. Lalu dia punya self regulation, dia bisa ngatur emosinya. Nah, ya, artinya seseorang itu, ya, secara manusiawi itu kita memiliki otak. Nah, kita memiliki otak. Nah, ini manusia ya. Kita memiliki otak. Nah, sini ya. Nah, ada otak depan, ya, ada otak tengah, dan ada otak belakang. Nah, gitu ya. Jadi otak depan ini kita sebut dengan neokorteks. Neokorteks, ya, atau otak berpikir, ya. Otak berpikir. Disinilah otak analisis dan otak berpikir. Ada fungsi logik dan fungsi bahasa ada di sini. Neokorteks. Ya. Jadi kita berpikir, saya bicara sekarang ini, gitu ya. Kita berbahasa, kita menulis, kita mengonsep. Ini ada di neokorteks. Ya. Kemudian di tengah ini ada sistem limbik atau limbic system. Disinilah emosional kita. Nah, emosional. Ya.
Jadi kalau orang naik motor nggak pakai helm, kemudian jatuh, ya, kemudian terbentur otak depannya, maka gangguannya ada pada fungsi berpikirnya. Nah, kira-kira beda. Lalu kalau yang kena ini, itu fungsi emosionalnya. Maka ini disebut emotional disorder ketika emosionalnya kena. Lalu di belakang ini, ya, ini ada otak rektil. Nah, otak rektil ini nyambung sama tulang belakang. Nah, nyambung sama tulang belakang. Kan di sini kan kita ada tulang punggung. Tulang punggung ya, tulang utama kita. Kenapa disebut otak rektil? Karena rektil juga punya. Cak-cak juga punya. Ya. Ini kan makhluk ini disebut vertebrata. Makhluk bertulang belakang. Nah, gitu ya. Ini punya nih. Jadi Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasanya menciptakan makhluk manusia. Kan gitu ya. Kita dianugerahi otak reptil ini. Ini otak yang berpikir secara refleks dan spontan, gitu ya. Reptil juga punya maksudnya, gitu ya. Kenapa disebut otak reptil? Karena reptil sederhana, cicak, ya. Buaya apalagi lah, dia punya, ya. Komodo, ya. Dia punya tulang belakang. Iguana. Jadi, begitu ada bahaya, dia langsung refleks. Misalnya panas, kita langsung ini ya. Tanpa harus dipikir lagi sama neokortex. Lu panas, gitu ya. Tajam, gitu ya misalnya. Kita langsung ini otak reptil namanya. Nah, jadi emotional quotient adalah ketika sistem limbik ini bekerja dengan optimal. Ada emotional regulation. Dia bisa mengatur emosinya dengan baik. Nah, ya, mengatur emosinya dengan baik. Kenapa beberapa orang tidak berhasil menjadi pimpinan? Karena tadi sedikit orang lain ngomong begitu, udah perasaannya udah down. Nah, bisa gitu ya. Baper kalau anak sekarang ya. Bawa perasaan. Padahal pemimpinnya pasti anak buah ngomong kesana kemari macam-macam, bahkan menggunjing mungkin dan lain-lain. Tapi dia bisa ngatur emosinya. Ya. Jadi ini emotional regulation. Gitu ya. Emotional regulation. Jadi dia bisa mengatur emosinya sedemikian rupa. Ketika rapat, ya, banyak dikritik, ya, ada orang yang pundung kan. Udah wek keluar dari rapat. Lah, mana wek. Nah, umadinya des. Ya udah, keluar dia dari rapat. Nggak bisa mengatur emosinya. Nah, maka ini diatur di sistem limbik kita, ya. Betul-betul bisa meregulasi emosinya dengan baik. Ini ternyata emotional quotient, ya. Kecerdasan emosional, ya. Yang ini bisa sangat membantu seorang menguasai pekerjaan-pekerjaannya. Begitu kira-kira. Lalu self motivation, gitu ya, self motivation. Jadi maksudnya tadi begini ya, kenapa ada dua bagian ini? Ketika orang dalam kondisi normal, ya, maka neokorteksnya, rational thinking, dia bisa berpikir rasional dengan baik. Ya. Tadi kalau orang bisa berpikir rasional dengan baik, maka dia bisa melakukan analisis, ya, critical thinking, creative thinking dengan baik. Ya. Tapi ketika sedang emosi, gitu, hilang rasionya, kan begitu kira-kira. Kalau kita sedang marah, ya, tersinggung, gitu ya, biasanya otak rasionalnya jadi mengecil, ya. Emosionalnya dominan. Nah, ini dia. Emosionalnya dominan, rasionalnya mengecil, ya. Sehingga, ini tadi ya, orang-orang yang mudah tersulut emosinya, tidak mampu mengatur emotional statementnya dengan baik, sulit menjadi pimpinan. Ya. Maka orang-orang yang berhasil menjadi pimpinan, mampu mengatur dan lain-lain, dia bisa meregulasi emosinya dengan baik, tenang, sabar dan lain-lain. Ya. Tidak masuk ke hati, bahasa anak sekarang ya, tidak bawa perasaan, bisa mengatur dengan baik. Nah ini di sini. Jadi ini sistem limbik yang punya di sini. Jadi sistem limbik ini mengatur
sisi emosi dan juga ingatan, memori, ya. Long term memory, ingatan jangka panjang. Hal-hal yang masuk ke emosi kita, ya, di masa kecil kita, itu masih kita ingat sampai sekarang. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman masa kecil yang masih kita ingat, itu adalah rata-rata yang masuk ke dalam emosi kita, gitu ya. Yang ada unsur emosionalnya, ketika sangat sedih, ketika sangat bahagia pada waktu itu, ketika sangat takut, ya, ketika sangat kaget, itu kita ingat karena masuk ke limbic system, masuk ke emotional state kita, ya. Jadi bukan hanya di pikiran saja. Nah ini, gitu ya. Jadi ini masuk ke dalam sini. Nah, ya. Jadi orang-orang dengan seperti ini, ya, itu kemudian dia bisa berjaya di kantornya. Nah, lalu self motivation, ya, mampu membangun emosi dirinya, atau mampu membangun motivasi diri, ya. Beberapa orang dengan adanya tantangan dan hambatan itu langsung berhenti, ya. Aduh, ada hambatan, ayo mau bisa jangan aja, berhenti, mundur, ya, kalah, aduh sulit sekali nih tantangannya, mundur dan lain-lain. Maka dia punya self motivation, mampu memotivasi dirinya, ya. Lalu dia punya empati, mampu memahami perasaan orang lain dan punya social skill. Nah, ya. Sehingga orang-orang yang seperti ini dianggap adalah orang-orang yang akan memiliki good life-nya, ya. Yang akan memiliki good life-nya, ya. Yang akan menjadi good man. Nah, gitu ya. Namun kemudian, nah, kajian berlanjut pada teori Arba, teman perjalananmu menuju hidup bermakna.